Mungkin di Kabupaten Pindrang ini cuma pengaliran yang kesupak belum pernah dikerja. Ini baik kondisi jalanan, pengairan, daya lain. Irigasi untuk pertanian. Begini Pak, kami sedikit ada usulan kalau bisa itu pengusaha kecil, terutama itu yang penjual yang pengusaha tidak merata ini Pak, karena ada Pak penjual yang sudah usahanya besar, yang pengusaha kecil ini. Batang panua jangankan 10 meter, 1 meter pun tidak ada untuk di tahun ini. Adapun aspirasi yang kami minta dari Pak Ketua, 5 kali kalau nggak salah diperbaiki itu jalanan. Itu adalah swadaya oleh masyarakat atau petani itu setempat. Mengingatkan kembali dan bagaimana solusinya. Jembatan yang ada di Macobu sudah miring dan teok, tolong dipikirkan. anak-anak di sekolah itu kalau musim begini Bang, di sana itu becek sekali Bang. Karena sudah beberapa kali ini sudah kami laporkan mengenai jalan tali di sebelah Bang.
mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda guna mengikuti undangan reses pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ibadah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hargai dan hormati, adapun acara kita pada malam hari ini yaitu reses dan silaturahmi anggota DPRD Kabupaten Pindrang. Tujuan daripada reses kurang kapan apa pahami Pak Kaba persidangan Yonang, ya makada, yaitu melakukan tujuan daripada reses yaitu melakukan penjaringan aspirasi daripada masyarakat. Iya. Jadi angka kalau main milawi anu tamanang agak kira-kira aspirasi tak ke depan. Iya. Tentunya saya juga memohon maaf sebesar-besarnya karena ada beberapa titik yang saya laksanakan reses dan ada yang terpenuhi permintaan dan ada juga yang tidak terrealisasi. Yeah. Dan ada beberapa memang yang sudah terrealisasi, yaitu pada saat saya di Balimpung dulu melaksanakan reses, kedua mungkin di Pincara, kedua di Talabangi, dan ketiga di Pincara, dan keempat mungkin di Takalala, dan pada malam hari ini yaitu di sini. Kalau di Balimpung kemarin jujur saja ada beberapa aspirasi daripada masyarakat terkait dengan infrastrukturnya, terutama itu pagar sekolah. Alhamdulillah ada 2 sekolah di situ kemarin kita sudah penuhi permintaan daripada masyarakat. Dan kedua yaitu sekolah SD 113 di Pincara. Alhamdulillah sekolah itu jadi percontohan di Kabupaten Pindrang. Iya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekolah itu memang dirubuhkan itu sekolah karena pada saat hujan tergenang di situ dan anak sekolah kasihan. Jadi saya meminta kemarin sama Pak Bupati dengan Pak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris masih dikaku kita penuhi ro. Dia tak aja jangan ukur. Alhamdulillah si runtuh kawan Yoko di Padang di Klaro karena kebetulan ada acara partai. Pak Bupati sampaikan dengan Pak Sekretaris, tolong jalan-jalan Pak Ketua ke sana lihat itu bangunan karena itu percontohan. Alhamdulillah saya bilang. Dan ada beberapa juga termasuk di Masole itu sekitar mungkin 400 juta anggarannya yaitu pengurukan saluran air. Alhamdulillah itu juga terrealisasi. Di Walawalai juga katanya di Walawalai insya Allah akan ada pembangunan di situ itu rapat beton. Tetapi mohon maaf Pak Lurah, kalau saya tidak salah Pak Sekretaris itu kemarin telepon saya, mohon maaf Puang, dana yang ke situ memang tadinya kita mau rapat beton, tetapi dana itu tidak mencukupi. Akhirnya saya bilang kalau begitu kita alihkan ke samping rumahnya Kusuna, masuk ke dalam itu untuk rapat beton ya. Mungkin lari ke kerabat ataukah diluruskan nanti, tinggal kita lihat anggarannya nanti itu ya. Dan ketiga ini juga yang di jembatan untuk pengerasan pada saat saya dulu sosialisasi dengan Pak Bupati pada saat pencalonan di rumahnya Bu Dinar Andi Rusdi, saya sudah sampaikan ke semua
ketika saya duduk nantinya di DPR, apalagi saya jadi ketua DPR, nah tidak ada hasil tanganku di sini, pertama boleh kata-kata pintuku maka ada isu naik pajak ini menjadi ketua DPR. Dan alhamdulillah itu nanti akan dikerjakan untuk pengerasannya, iya, insya Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini anggota DPRD kita sesuai rapat badan musyawarah 40 anggota DPRD Kabupaten Pinrang turun ke dapil masing-masing melakukan sidang di depan masyarakatnya atau konstituennya. Itulah yang dikatakan reses dan silaturahmi, karena sesungguhnya di DPR itu ada sidang di dalam gedung, ada juga sidang di luar gedung, ya itulah reses dan silaturahmi. Kemudian untuk saat ini itu adalah masa sidang di luar gedung atau masa sidang 2 tahun 2025-2026 untuk menyerap aspirasi harapan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD untuk diteruskan ke pemerintahan Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini kepala pemerintahan itu pelaksana pemerintah Bapak Bupati, karena DPR itu mewakili masyarakat, melalui DPR lah menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Bupati sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Pinrang. Jadi bukan berarti saya turun untuk menjemput aspirasi kemudian harapannya itu akan terrealisasi. Tentunya ini akan melalui proses yang akan kami sampaikan kepada pemerintahan bahwa inilah harapannya masyarakat di dapil kami. Namun tentunya ada 2 faktor nanti pada saat belum dilaksanakan itu, ada anggaran, ketersediaan anggaran, kemudian skala prioritas menurut dari perencanaan pemerintah kabupaten. Jadi kalau misalnya yang diusulkan nanti termasuk skala prioritas dan kemudian memang anggaran tersedia, itu pasti insya Allah terrealisasi. Kemudian pemeriksaan kesehatan ini itu adalah merupakan dari program pemerintah kita dari pusat, itu Presiden Prabowo sampai ke pemerintahan paling rendah itu pemerintahan desa dan kelurahan. Dan alhamdulillah ini hari ini kita implementasikan langsung di tempat reses ini. Kemudian mungkin dari saya bahwa kalaupun misalnya saya tetap terima aspirasi, tapi saya tentunya sebagai anggota DPRD aspirasi atau masukan ini saya terima untuk saya teruskan, itu bisa-bisa saja, dan saya tidak akan berjanji bahwa ini akan direalisasikan, karena yang melaksanakan sesungguhnya pembangunan itu di tingkat desa, ya tentu Pak Kepala Desa akan melaksanakan tata kelola pemerintahan di desanya. Kemudian di tingkat kabupaten tentunya dalam hal ini Bapak Bupati kita, kami dari DPR hanya menyampaikan inilah harapannya. Kemudian kalaupun misalnya nanti terlepas ada usulan untuk aspirasi, kami juga akan menerima sebagai anggota DPR yang mempunyai tanggung jawab di bagian pengawasan ketika misalnya ada pelayanan-pelayanan dasar yang belum tersentuh dengan baik, kemudian kita akan perbaiki bersama-sama, mungkin kayak itu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, tentu yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, ya Pak Desa. Nikmat sehat, tentunya nikmat apa yang sekarang yang saya dapatkan hari ini. Selanjutnya mungkin semua paparan tadi sudah
sudah dijelaskan baik dari Pak Desa, Pak Sekwan, Pak Abab dengan Pak Insinyur Saharudin. Saya cuma tinggal melanjutkan apa-apa hasil-hasil pembicaraan kami di tingkat pusat. Jadi tapi Pak Desa, memang itu sengaja diefisiensi Pak Desa. Jadi Pak Purbaya ini, Menteri Keuangan ini memang sengaja mengefisiensi seluruh daerah untuk melihat bagaimana SDM seluruh kepala daerah. Dan memang dia sampaikan bahwa sengaja saya efisiensi, saya mau melihat seberapa SDM-nya seluruh kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk mengambil anggaran, meminta anggaran di pusat. Dan alhamdulillah saya masih diberi jalan oleh Tuhan Yang Maha Esa, masih terus memperjuangkan tentunya dan intinya Desa Limpangan. Adapun insyaallah yang saya banyak-banyak komunikasikan terkait beberapa program APBN Pak Desa. Nanti delegasi saya nantinya di sini yang akan memaparkan, jangan di sini Pak Desa. Tentu kalau saya paparkan di sini secara umum bagaimana ya, takut agak riskan ke Pak Desa. Nanti saya melalui Pak Desa, delegasi saya yang ada di Desa Lempangan, Pak Nucet demi Pak Desa. Kalau sedikit kita bagi-bagi per desa kelurahan nantinya. Tentu, tapi tetap bagaimana caranya Desa Lempangan ini yang terbanyak. Amin. Apapun, insyaallah apapun program itu, baik dari kami di pusat, provinsi dan kabupaten, insyaallah semoga kita senantiasa diberi nikmat sehat nantinya ke depannya, sama-sama dinikmati apa yang pemerintah berikan. Mungkin sekian dari saya, tidak usah terlalu banyak, masih kami kini janji mati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pinang, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi adapun aspirasi yang kami minta dari Pak Ketua, yaitu mengenai jalan poros Pinang PT. Dari berapa tahun saya lihat dan saya lalui, tidak pernah ada perbaikan dan angka kecelakaan sudah sangat tinggi. Cuma itu Pak Ketua yang saya nama saya Baharudin dari Takalala Barat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di mana sudah beberapa tahun, kurang lebih selama saya sempat ada di Talawangi, 5 kali kalau tidak salah diperbaiki itu jalanan. Itu adalah swadaya oleh masyarakat atau petani itu setempat. Karena ketika hujan deras pasti akan banjir. Apalagi kalau musim musim panen, ketika hujan itu setengah mati patasi dan kemudian mobil pasaking. Ini kewalahannya. Dan itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat karena yang bertani di situ Bapak Ibu sekalian. Lokasinya di mana Pak? Lokasinya berada di perbatasan Macobu. Jadi yang saya hanya pianukan mengingatkan kembali dan bagaimana solusinya. Jembatan yang ada di Macobu sudah miring dan teok, tolong dipikirkan dan bagaimana pembicaranya. Masuk SMK. Ya. Jadi sebelum masuk di wala-walai, jembatannya dulu dipikirkan. Ya. Hanya itu yang bisa saya anukan. Tolong dicari solusinya.
tolong dicari solusinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kami warga dusun Desa Polewali meminta kepada Bapak untuk menyampaikan ke yang berwajib masalah di desa kami ini, Pak. Seakan-akan semua petani. Nah, mungkin di Kabupaten Pindrang ini cuma pengairan yang kesupak belum pernah dikerja, sehingga kita petani, Pak, saya ini petani sudah 2 kali belum ditanami karena tidak mampu air. Mudah-mudahan Bapak bisa mengusulkan ke atas, karena mungkin kalau Bapak tidak bisa kerjakan sendiri, saya meminta Pak supaya diusulkan ke atas supaya pengairan supak bisa digunakan untuk warga Desa Polewali dan Martengai. Yang kedua, masalah pribadi, Pak, saya bukan pendukung Bapak yang dulu, tapi ya saya piti-piti sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirnya kalau saya ini nanti kalau aspirasi tadi cuma sekedar berputar saja, artinya kemungkinan tahun depan lagi masih berulang lagi, artinya belum diakomodir, air tetap untuk irigasi itu tetap sama lagi, belum diakomodir. Tapi kalau yang mau saya tanyakan, setelah nanti melakukan persuratan, apakah bisa secepatnya terrealisasikan? Oh iya ya. Kepada Bapak DPRD tingkat 2 Pindrang mengenai tentang Bapak sebagai pembuat undang-undang selaku juga pengawas pemerintahan daerah Kabupaten Pindrang. Maka dengan ini saya minta bagaimana solusi di Desa Polewali ini, khususnya di Kecamatan Supak ini, baik kondisi jalanan, pengairan, daya lain. Begini Pak, kami sedikit ada usulan kalau bisa itu pengusaha kecil, terutama itu yang penjual yang pengusaha tidak merata ini Pak, karena ada kok penjual yang sudah usahanya besar, yang pengusaha kecil ini, kalau bisa data itu berapa pemasukannya sehari, dikasih bantuan Pak. Mulai usaha maksud saya ini bagi pengusaha mikro kecil. Kedua, masalah pendidikan Pak. Masalah pendidikan untuk anak-anak, karena ini saya juga berada di posisi di situ. Kalau bisa itu diperhatikan betul anak-anak di setiap sekolah, data betul-betul basic berapa. Kalau tidak merata Pak, setiap sama itu Mau bertanya Pak Dewan, karena ada usulan kami di desa sudah berjalan berapa tahun, cuman alangkah bagusnya kapan kalau saya lebih langsung bertanya Pak Dewan, karena di tahun ini kuliah yang keluar anggaran yang untuk Patang Panua jangankan 10 meter, 1 meter pun tidak ada untuk di tahun ini. Di tahun ini tidak ada sama sekali anggaran yang masuk di Patang Panua. Saya lihat yang dikirim melalui kecamatan. Dan melalui kesempatan ini Pak Dewan, saya mewakili masyarakat Desa Lepangan. Cuma satu Pak Dewan, cuma satu saya minta ada kegiatan visi yang selalu kami usulkan melalui musrembang, baik itu aplikasi SIPD. Namun mungkin apakah menurut pemikiran saya pribadi, apakah itu
karena tidak ada anggota dewan kami yang mengawalnya, atau bagaimana? Di sini